Salam saudara-saudara semuanya, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Tresno kesaksianku, inilah anak yang kukasihi. Salam saudara-saudara semuanya, sampai jumpa kembali dengan kesaksian saya. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sertai hamba-Mu, beri kekuatan hati dan pikiran hamba-Mu, berbicaralah menurut memakai mulut hamba-Mu untuk memberikan hal yang terbaik, memberikan apa isi hati Engkau, supaya boleh menjadi berkat dari banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya pada siang hari ini akan bersaksi tentang bagaimana pengaruh dari lingkungan kami, komunitas kami, persekutuan kami, orang-orang yang dekat kepada saya akan bersaksi tentang itu, yang membentuk hidup saya, yang untuk menjadikan saya lebih kuat lagi menjadi saksinya, untuk bersaksi, untuk bercerita kepada Anda, untuk menyampaikan kesaksian saya supaya menjadi berkat jadi banyak orang. Saya kebetulan pada saat kemarin saya diuji tentang keuangan saya, yaitu tentang masalah bisnis saya yang begitu kurang beruntung, ya, boleh dikatakan seperti itu, sehingga saya ada suatu permasalahan dengan perbankan, sehingga saya berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan izinkan hamba-Mu melewati ini semua. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat-Mu kepada saya supaya dapat membantu penyelesaian, istilahnya jalan keluar, solusinya bagaimana ekonomi keadaan saya. Saya selalu berdoa seperti itu, sehingga Tuhan itu mungkin ya mendengarkan doa-doa saya. Dan ini pasti, soalnya Tuhan itu sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya itu melalui teman-teman saya. Begitu kesaksian saya itu selalu berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan saya untuk kedepannya dibentuk seperti apa, penyelesaiannya, solusinya seperti apa, kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga pada suatu saat saya dikejutkan oleh seorang teman saya, yaitu ketika saya bercerita, ya tadinya cerita-cerita ringan saja, kemudian saya masuk ke cerita saya, kesulitan saya, ekonomi saya bagaimana, bisnis saya bagaimana gitu. Kemudian gak sadar saya cerita kepada dia. Kemudian dia itu karena memang orang baik, ya, kemudian dia akan menolong saya untuk memberikan solusi jalan keluarnya bagaimana. Saat itu saya juga sangat kaget bahwa saya katakan kepada dia, terima kasih, kalau ingin membantu, syaratnya seperti apa, bentuknya seperti apa, saya akan ikutin. Dia mengatakan kepada saya kalau nolong itu tanpa syarat, tanpa apa-apa, tanpa unsur maksud tertentu. Karena saya juga orang beriman, ya kebetulan sih orang tersebut bukan seiman sama kita, tetapi memang dia juga punya keyakinan sendiri bahwa menolong orang tanpa pamrih itu mungkin dia, istilahnya, di kepercayaan dia juga menjadi berkah. Itu tujuan dia. Kemudian saya dalam hati juga, ini Tuhan, malaikat yang Kau kirim pada saya untuk menolong solusi jalan keluar saya. Singkat cerita, saya terima, sehingga permasalahan perbankan saya bisa terselesaikan melalui dia. Itu suatu kekuatan bagi saya untuk melakukan kesaksian hidup saya selama hidup saya, untuk saya jadikan kesaksian bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan selalu ada di pihak kita. Apabila kita berseru meminta pertolongan, mengetuk pintunya untuk dibukakan jalan keluar, Tuhan pasti mendengarkan. Karena saya adalah, istilahnya, dengan iman, doa-doa itu saya berikan kepada Tuhan. Saya
berseru kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Sehingga saat itu Tuhan mendengarkan sehingga masalah saya bisa terselesaikan melalui dia walaupun dia bukan seiman dengan kita. Tetapi imbal baliknya saya bicara sama dia, apa ini yang mesti saya berikan, apa yang mesti saya balas kepada kebaikan saudara. Dia bilang, saya coba sempat bilang kalau Bapak nggak mau tanpa syarat, boleh nggak saya minta izin untuk membawa doa-doa saya, keluarga Bapak saya bawa ke dalam doa-doa saya. Maaf Bapak karena ini lain keyakinan, maka kira-kira diperbolehkan nggak? Tapi dia mengatakan, oke, nggak apa-apa Pak Tris, doakan saja, biarkan yang terbaik terjadi. Tuhan itu maha melihat. Puji Tuhan, dia izinkan, makanya setiap doa-doa saya itu selalu saya libatkan keluarga dia. Saya doain yang baik, saya doain kiranya pembalasan itu milik Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dia karena dia juga istilahnya sudah membantu saya tanpa syarat. Itu doa-doa sampai sekarang pun saya masih melakukan itu karena memang istilahnya kita mendoakan yang baik itu adalah suatu bagian kita, biarkan menjadi cara hidup kita di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendoakan orang yang baik, mendoakan orang yang semuanya kita harus saling mendoakan. Itu kesaksian saya selalu memberi kekuatan bagi saya untuk kuat bersaksi, untuk selalu bersaksi di dalam kebenaran dan di dalam kenyataan hidup saya sehari-hari. Kemudian banyak yang di dalam lingkungan kita, lingkungan saya ya, khususnya teman-teman saya, teman seiman, teman main, teman apa, banyak di situ dipertunjukkan Tuhan bahwa menyertai hidup saya di dalam keseharian saya hidup bermasyarakat. Saya sering diperlihatkan hal-hal yang Tuhan berikan itu untuk menjadi kekuatan saya, untuk menjadi kekuatan untuk selalu bersaksi. Banyak ya teman-teman saya yang dekat sama saya itu, mereka semua diberkatin, mereka semuanya itu dipakai oleh Tuhan. Mereka semua yang tadinya baik bisa menjadi lebih baik, yang mereka dulunya pelayanannya sedikit, kemudian dia menjadi pelayanannya lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Itu puji Tuhan bahwa itu menguatkan bagi saya untuk bersaksi. Saya juga diingatkan kepada Ibu Gembala kami waktu ada kebaktian doa puasa saat itu, dia berkata istilahnya berhati-hatilah bagi orang yang diberkatin, orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan, untuk hati-hati dalam tutur kata, dalam lesan, berbicara, karena itu menjadi istilahnya dilihat banyak orang gitu. Saya diperingatkan seperti itu. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan lisan kita, bahasa kita, mulut kita. Dan sebaliknya juga, hati-hati juga bagi mereka yang selalu istilahnya tidak suka kepada orang-orang yang diberkatin, orang-orang yang berkenan, selalu menggunjingkan, mengomongkan, selalu membuat fitnah. Itu juga hati-hati. Karena Tuhan itu selalu melihat, karena Tuhan itu selalu menyertai. Itu juga mesti hati-hati. Saya diperingatkan itu saat itu Ibu Gembala kami berkhotbah, hati-hati dengan orang yang diberkatin, dengan orang yang berkenan kepada Dia, orang yang dipilih kepada Tuhan. Hati-hati. Baik dari diri kita sendiri yang dipilih mesti hati-hati, baik orang lain yang menggunjingkan, menggosipkan juga mesti hati-hati. Itu mesti istilahnya mesti saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Kemudian
ingat selalu berbuat baik, ingat selalu melakukan yang terbaik, ingat selalu menjadi pelaku firman, ingat selalu menabur, ingat selalu mengampunin, ingat selalu istilahnya jangan menjadi penggosip. Itulah yang perlu saya ingatkan, dan saya juga sebagai saat ini juga mengingatkan hati dan pikiran saya untuk istilahnya menjauhkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kesaksian saya pada hari ini boleh dikatakan komunitas kami, teman-teman kami, persekutuan kami itu sangat-sangat berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk menjadikan kita saksinya, untuk menjadikan kita itu sebagai diingatkan kita selalu sebagai pelaku-pelaku firman, diingatkan selalu kita harus selalu berbuat baik. Untuk itu kesaksian ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi saya untuk selalu bersaksi. Jangan lupa kita harus selalu berbuat baik dan selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Walaupun kita saat ini masih banyak kekurangan, tapi percayalah Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu selalu melihat, Tuhan itu selalu menggandeng tangan kami, Tuhan itu tidak melepaskan kita walaupun jatuh, tidak akan sampai ke bawah, tangannya akan menopang. Itulah janji Tuhan kepada kita semua, sehingga apabila ada suatu kesulitan, apabila ada suatu permasalahan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, akan bertindak. Tuhan itu akan menyelesaikan segala perkara. Kami tahu itu untuk selalu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Apapun persoalannya, apapun jenis permasalahannya, yang jelas Tuhan itu selalu menyertai kita. Yang jelas Tuhan itu apabila memberikan cobaan kepada kita tidak melebihi kemampuan kita. Doa dengan iman tanpa batas itulah doa-doa yang menguatkan, doa-doa yang ada harapan, doa-doa yang selalu memberi kekuatan kepada kita untuk melewati semuanya yang ada. Itulah doa-doa iman tanpa batas. Jadi kalau kita berdoa, kita dengan sungguh-sungguh hati, dengan sungguh-sungguh kita memohon pertolongan, dengan sungguh-sungguh pasrah, dengan sungguh-sungguh pengharapan, dan percaya ada jalan keluar, percaya ada jawaban yang pasti, dan percaya kita akan lepas dari semuanya persoalan-persoalan yang kita doakan dan ada jawaban. Itulah doa tanpa batas. Selamat siang. Haleluya. Amin.